Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam, salam damai sejahtera, salam sukacita bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan ibadah online kita pada malam hari ini. Terkhususnya para pemuda-pemudi peredam Jemaat Maranatha Oilufu. Saya percaya meskipun dari rumah saja, namun teman-teman semua penuh dengan sukacita daripada Tuhan, bisa merasakan kasih dan kemurahan Tuhan hingga akhir daripada bulan Juni ini. Kita akan mulai ibadah kita, dan saya mengajak teman-teman semua, mari kita sama-sama mendiamkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau ada dalam hadirat. Untuk itu, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mau menaikkan pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur karena hingga pada hari ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami, Bapa. Terima kasih karena kesempatan ini kami boleh beribadah bersama, Bapa. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit, Bapa, namun kami percaya hal ini terjadi bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, Bapa, namun semua ini hanya karena Engkau yang mengizinkannya, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan yang Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga mulai berakhir dengan baik seturut kehendak. Ini doain sembahyang kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Muhammad Yesus Kristus kami berdoa doa kepada Bapa di surga. Glory haleluya, amin. Baik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Dewi Moris. Namun sebelum itu kita mengangkat pujian seperti rusa yang haus.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan atas besar cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami akan membaca serta merenungkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, Roh Kudus menolong kami agar kami boleh dapat mengerti akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman kita pada malam hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama. Di bawah perikop, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Peredam pada malam hari ini yaitu Faith and COVID-19. Sejarah mencatat bahwa ketidakpastian akan masa depan menjadi salah satu misteri bagi manusia sejak dulu hingga dengan sekarang. Dalam kegelisahannya, manusia berusaha mereka-reka masa depan dengan melihat ramalan bintang di langit, atau hari, bulan, serta tahun lahir. Namun ada juga yang mencoba bertanya kepada orang-orang pintar tentang nasib masa depan mereka. Kita semua tentunya tahu bahwa sejak Desember tahun 2019, dunia digemparkan oleh temuan wabah corona di Wuhan, China, yang dengan cepatnya menyebar ke seluruh belahan dunia. Cepatnya penularan virus ini membuat masyarakat global ketakutan. Kita tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Banyak negara serta Indonesia sendiri melakukan sistem lockdown. Di Indonesia sendiri, sebagian besar sekolah menerapkan belajar di rumah, di kantor-kantor menerapkan sistem work from home, dan menurut data yang coba saya dapatkan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID tahun 2019 yang saya akses tanggal 24 Juni, di situ ditemukan bahwa ternyata kasus positif COVID di Indonesia sendiri berjumlah 49.009 orang, yang sembuh 19.658 orang, sedangkan yang meninggal 2.573 orang. Tentunya hal ini menjadi ketakutan tersendiri bagi kita sebagai masyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, teman-teman pemuda, bahwa sebagai manusia, tentunya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan 1 menit ke depan kehidupan kita itu menjadi sebuah misteri. Namun, dari firman ini, kita sebagai umat yang telah ditembus oleh darah Yesus, masa depan adalah sebuah kepastian. Kenapa saya bilang kepastian? Bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan, Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta ini. Kita beriman bahwa Tuhan pasti menolong bangsa ini, Tuhan pasti memulihkan Indonesia. Dari Ibrani 11, kalau teman-teman baca pada ayat-ayat yang selanjutnya, kita bisa belajar dari banyak hamba Tuhan. Saya ambil beberapa. Kita belajar iman dari Henokh, di mana ia terangkat ke sorga karena Tuhan melihat bahwa dia berkenan kepada Allah. Karena iman juga kita melihat bahwa Nuh membuat bahtera di atas gunung. Dan pada akhirnya itu menyelamatkan dirinya dan seluruh isi rumahnya. Begitu pula dengan Daud. Ia disanggupkan
ketika hidup sebagai seorang pelarian, hidup tanpa jaminan, tetapi Tuhan memberikan kepastian, tata kerajaan adalah janji yang diberikan Allah kepada Daud. Dari firman ini juga kita belajar dari Musa. Musa diberikan iman serta kemampuan selama 40 tahun lamanya di padang gurun, di mana setiap harinya ia diperhadapkan dengan hamparan pasir yang luas tanpa tahu kapan akan berakhir. Namun Allah menjanjikan Kanaan sebagai suatu kepastian yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Dan masih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang menjadi pelajaran iman bagi kita semua pada malam hari ini, yang teman-teman bisa baca sendiri dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-40. Sebagai pemuda-pemudi, tentunya kita semua mempunyai banyak pergumulan. Kita bergumul secara pribadi mengenai masa depan kita, entah itu pendidikan kita, kuliah kita, tugas akhir kita, pekerjaan kita, baik kita yang mencari pekerjaan maupun yang sedang bekerja sekarang, atau mungkin kita yang bergumul dengan orang tua kita bergumul dengan jodoh kita mungkin yang sedang mencari, atau mungkin yang dalam status relationship, atau mungkin kita yang sedang bergumul dengan suatu keadaan yang membuat kita merasa beban itu sangat berat, sangat besar, dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9 menjadi jaminan bagi kita semua bahwa kita diberikan janji hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dan tentunya kita semua bertanya-tanya, bagaimana hidup berkemenangan itu di dalam Tuhan? Atau apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Firman di situ berkata bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Dari firman ini mengajarkan kita bahwa sewaktu kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diberikan kuasa untuk mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia berarti kita mengalahkan berbagai macam masalah dalam kehidupan kita. Kita mengalahkan berbagai macam pergumulan yang kita hadapi selama ini. Jadi jika mungkin pada malam hari ini kita yang mempunyai pergumulan berat, kita jangan takut, melainkan percaya bahwa Yesus sanggup menolong dan menjawab semua pergumulan kehidupan kita. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar 4 cara membangun iman kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan berdoa. Kita baca sama-sama di Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Di situ firman berkata bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman berkata bahwa jika kamu tinggal di dalam aku, artinya jika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita tinggal di dalam urapan Allah, melalui doa Allah, maka kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan sewaktu kita mulai bersungguh-sungguh berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya bahwa itu akan menyenangkan hati Allah, dan Tuhan akan menjawab serta menolong kita atas segala pergumulan kehidupan kita. Firman juga berkata bahwa apa saja yang kamu kehendaki, yang artinya
segala sesuatu yang kita minta tentunya yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah, maka pastinya Allah akan menjawab setiap pergumulan kehidupan kita seturut dengan cinta kasih-Nya. Hal yang kedua yaitu kita baca dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sewaktu kita setia tinggal di dalam hadirat Allah, maka telinga roh kita akan menjadi peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Seringkali dalam doa-doa kita diberikan sebuah seperti ayat mungkin, atau kata-kata, atau mungkin Tuhan memberikan suatu strategis dalam kehidupan kita, atau suatu keyakinan dalam hati kita, bagaimana kita menghadapi masalah kita, atau bagaimana kita menyelesaikan masalah kita. Sewaktu kita mendengarkan dan menepatkan firman itu, maka iman tentunya akan bangkit, dan kita sebagai manusia, sebagai pemuda-pemudi sendiri, kita akan berani untuk bangkit dan percaya bahwa semua doa-doa kita Tuhan akan menjawab, dan mujizat akan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengambil contoh dari pribadi Hana, di mana kita semua tahu bahwa dia memiliki pergumulan, yaitu ingin mendapatkan seorang anak, dan di situ dengan penuh hati yang hancur ia pergi ke bait Allah, dan di situ ia berdoa dengan mulut yang bergerak tapi tanpa kata-kata. Dan pada waktu itu kita semua juga tahu bahwa Imam Eli, dia berpikir bahwa Hana ini mabuk. Tapi setelah Hana berdoa, Hana menceritakan apa yang menjadi pergumulan dari dia, dan di situ kita melihat bahwa firman Tuhan mencatat juga bahwa pada akhirnya doa Hana dijawab Tuhan, dan Hana mendapatkan seorang anak laki-laki, dan sesuai dengan nazar yang Hana lakukan, yaitu ia akan memberikan anaknya untuk menjadi pelayan Allah. Dan benar saja bahwa anaknya Samuel dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, iman kita akan bertumbuh jikalau kita mempunyai tekad yang kuat. Ada sebuah kesaksian yang saya dapatkan, itu ada seorang ibu, ia mempunyai sakit penyakit yang ganas dan harus menjalani operasi, dan sebelum itu ia mendapatkan pelayanan dari seorang pendeta dan ia bertobat. Ketika ia bertobat, ia berkata kepada perawat dan tenaga medis bahwa ia mau dioperasi kecuali ia sudah berdoa Bapa kami sebanyak 1000 kali. Dan pada suatu ketika ia berdoa Bapa kami selama 1000 kali, dan pada yang ke-1000 kalinya, di situ mujizat Tuhan terjadi. Dia dipulihkan Tuhan tanpa operasi, dan pemeriksaan yang dilakukan ternyata penyakit yang dialaminya sembuh. Penyakit yang dialaminya seketika itu hilang daripada dia. Ini menjadi sebuah kesaksian bagi kita bahwa ketika kita mempunyai iman yang kuat, ketika kita mempunyai tekad yang kuat, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan yang keempat, memperkatakan iman. Kita baca dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dari sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk memperkatakan iman kita. Sewaktu kita memperkatakan iman kita, sesungguhnya
kita sedang mendeklarasikan dan meneguhkan iman kita. Dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Para hamba Tuhan yang kita sudah pelajari dalam Ibrani 11 telah membuktikan bahwa Tuhan mengatur kehidupan manusia di atas segala kekuatan dan kelemahan kita, di atas segala keadaan. Kepastian pada akhirnya ada di dalam genggaman Tuhan. Asalkan kita berdoa, bertekad, dan memperkatakan iman kita, tangan Tuhan akan sanggup menolong kita untuk melewati setiap pergumulan kehidupan kita. Untuk menutup firman kita pada malam hari ini, kita semua sama-sama baca dalam 1 Samuel 7 ayatnya yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita percaya bahwa jikalau di masa lalu Tuhan sudah menolong kita, kita percaya bahwa sekarang dalam pergumulan kita, Tuhan pasti menolong kita. Dan di masa depan kita percaya dan kita beriman sungguh bahwa Tuhan juga tetap menolong kita. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi teman-teman semua. Amin. Marilah kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman kebenaran yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami Tuhan, agar dalam setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, asalkan kami beriman sungguh kepadamu Tuhan, kami bertekad, maka kami percaya kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu Bapa akan terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah segala sesuatu yang kami minta di hadirat-Mu Tuhan, boleh terjadi menurut kehendak-Mu saja Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami Tuhan, agar firman-Mu terus tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Kakak Dewi Muris yang telah membawakan firman Tuhan kepada kita malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak dalam setiap pergumulan hidup. Pada saatnya kita akan memberikan persembahan, dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini kami masih diizinkan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memberkati anak-Mu yang telah membawakan firman Tuhan, memberkati dia dalam setiap pergumulan hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Ini doa sembahyang kami Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang memohon kepada Bapa di surga. Amin. Tiba saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh Kakak Dewi Muris. Kepada Kakak Dewi Muris saya persilakan. Marilah kita sama-sama bersyafaat kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadat kami Tuhan. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan menolong kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemuda-pemudi peredam Tuhan, kami yang bergumul dengan pendidikan kami, sekolah kami, perkuliahan kami, atau mungkin tugas akhir kami Tuhan.
kami yang bergumul dengan orang tua kami, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, kami yang bergumul dengan pekerjaan kami Tuhan, baik kami yang mencari pekerjaan maupun teman-teman yang sudah memperoleh pekerjaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin kami yang bergumul dengan jodoh, yang sedang mencari jodoh Tuhan, ataupun yang sedang dalam status relationship. Biarlah Tuhan menolong kami Tuhan. Engkau memberkati kami dalam setiap pergumulan kami. Engkau mau menolong kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Engkau, dan kami senantiasa setia di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan yang pada tanggal 2 Tuhan akan masuk dalam peneguhan CD juga Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau meneguhkan iman mereka Tuhan, agar mereka terus setia dan percaya kepada Engkau. Bapa yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan pandemi ini juga Tuhan, setiap dari Tuhan masyarakat Tuhan yang mungkin terkena dampak karena pandemi ini juga Tuhan, orang-orang yang di PHK atau mungkin yang kehilangan mata pencaharian mereka Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan, Engkau memberikan mereka berkat. Bapa yang baik, pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Badan Pengurus PDAM Tuhan, Ketua, Sekretaris Bendahara, serta seluruh anggota yang ada juga Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap pelayanan, setiap program-program yang direncanakan Tuhan. Biarlah Allah memberkati agar setiap program yang ada Tuhan boleh dapat berjalan dan nama Allah terus dipuji dan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus pemuda di tingkat gereja juga Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hanya ini dalam permohonan kami, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Dan untuk itu, mari kita mengangkat pujian yang berkata, kecaplah dan lihat. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Shalom. Oke, baik, saya mewakili Badan Pengurus PDAM. Saya mengucapkan terima kasih kepada
teman-teman peredam yang sudah bertugas dan teman-teman yang sudah membantu dalam doa sehingga ibadat kita hari ini telah terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada MC, kepada pemimpin, kepada pemusik yang telah bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Shalom.